perlu sekali saya sampaikan sebelum saya pindah ke slide yang berikutnya, sesuai yang telah disampaikan tadi oleh Pak yang terhormat Pak Kadisdik maupun Pak Ketum Formi Kota Tangerang, saya selaku Ketua Formi Kabupaten Portina Banten, saya bisa sampaikan bahwa Portina bukan sejajar dengan Formi. Portina itu adalah komunitasnya Formi. Jadi jangan lupa kita tidak sejajar, tapi kita komunitasnya daripada Formi. Jangan lupa kepada ibu kandungnya. Kira-kira begitu ya Pak Ketum? Ya, baik. Next. Lanjut slide berikutnya. Ya. Mengenai visi Portina, mungkin bisa nanti slide ini, materi ini, izin bisa disampaikan kepada siapa saja, kepada rekan-rekan Formi maupun KONI, kepada rekan-rekan guru-guru olahraga atau Kota Tangerang, silakan serahkan materi ini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan inspirasi, masukan kepada rekan-rekan yang ingin melaksanakan workshop maupun diskusi-diskusi mengenai olahraga tradisional yang bernaung di bawah Portina, yang secara otomatis bernaung di bawah Formi. Visinya silakan nanti bisa dibaca. Misi, next. Lanjut, misi. Ya. Misinya silakan nanti bisa dibaca. Lanjut. Lanjut. Program. Program kerja Portina sudah ada di sini, bisa dilihat. Antara lain program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di jangka pendek ini juga ada, tolong diulang balik. Jangka pendek ini ada program, diulang Pak. Jangka pendek ya, program mundur ya, program pengembangan administrasi dan manajemen olahraga tradisional. Jadi di sini kami selaku komunitas daripada olahraga tradisional, kami juga membuka pintu selebar-lebarnya kepada komunitas-komunitas yang berolahraga tradisional yang ada di Kota Tangerang khususnya, maupun di Provinsi Banten maupun di Indonesia secara keseluruhannya. Karena kita berbicara ini skopnya adalah Kota Tangerang dan Banten, bila mana ada komunitas yang ingin bergabung, karena kami ini juga terbentuknya karena komunitas-komunitas yang ada di Kota Tangerang, komunitas-komunitas olahraga tradisional yang ada di Tangerang. Sebagai contoh, misalnya Perkatin, silakan Perkatin nanti bentuk yang Kota Tangerang, silakan nanti ke Provinsi Banten. Karena kita ini adalah organisasi baru, kemarin kita dari atas ke bawah. Jadi secara nasional Perkatin sudah mendapatkan SK pengakuan sebagai komunitas dari olahraga tradisional tingkat nasional Pak ya. Jadi, selamat buat Perkatin Pak ya. Nah, ya ini kebetulan wakil ketuanya ada di sini, pembina Perkatin Pak Lilik. Selamat bergabung Pak Lilik. Kenapa kami dengan program pengembangan administrasi manajemen ini kami perlu? Karena ya, dalam waktu yang dekat sanggup menyiapkan secara lengkap mengenai ajas legalitasnya. Antara lain, misalnya contoh, untuk menjadi anggota Formi tingkat nasional minimal harus mempunyai anggota provinsi 8. Ya kan? Kalau kita di tingkat provinsi maupun di tingkat kota kabupaten kita tidak menekankan demikian besar, tetapi kalau bila Anda akan mengarah kepada komunitas langsung di bawah Formi, tentu Anda harus punya induk di nasional dulu. Nah, salah satu kunci utama adalah Anda harus mempunyai cabang 8. Anda punya akte notaris, Anda harus punya surat Menkumham, Anda punya MPP dan sebagainya. Sementara ini belum bisa kita lengkapin ajas legalitas ini, saran saya olahraga tradisional, komunitas olahraga tradisional yang ada di Kota Tangerang, mari bergabung di Portina Kota Tangerang dulu. Apabila sudah bisa berdiri sendiri, silakan menjadi komunitas dari Formi, Pak. Nah, jadi Portina tidak melaksanakan harus
memaksakan bahwa olahraga tradisional ini harus bergabung dengan Portina. Bukan begitu tujuannya, tetapi kami membantu bagaimana membina manajemen organisasinya apabila yang paling dekat ini adalah yang sudah dilaksanakan, misalnya PAPSI, angkat besi dan berat. Sekarang angkat besinya tersendiri, angkat beratnya tersendiri, binaraganya tersendiri. Karena merasa sudah bisa mandiri tiga-tiganya. Kira-kira itu ya contohnya. Baik, mengenai program jangka pendek ini tentu sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak, tadi pesan dari Pak Ketum Formi Kota Tangerang, tentu program pemasalan pembinaan, peningkatan kuantitas maupun kualitas olahraga tradisional maupun olahraga asli tradisional Indonesia, tentu ini merupakan tanggung jawab daripada Portina, Pak. Dan kami pasti tidak akan berjalan sendiri dan bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari kota, kabupaten, provinsi, dan seterusnya sampai ke nasional. Dan di program ini tentu yang termasuk beberapa hal yang penting, yaitu tentu kita perlu peningkatan SDM penggiat pembina olahraga tradisional. Untuk Portina yang telah berjalan 2 bulan ini secara nasional, kami sudah mulai melaksanakan program, yaitu antara lain peningkatan kualitas SDM SDM olahraga tradisional. Di dalamnya ada penggiat, pembina dan sebagainya, di mana kalau kami telah melaksanakan yang pertama di Jakarta, di mana hadir masih waktu itu karena masalah PSBB kita masih keterbatasan, tetapi dengan telah terbentuknya Kota Tangerang ini, nanti tentu kami akan berusaha untuk mengajak beberapa orang untuk mengikuti penataran yang akan datang, mungkin yang mudah-mudahan di tahun depan ya Pak ya. Kalau tahun ini nampaknya keterbatasan sekali nih. Yang rencana kita akan laksanakan di Bekasi untuk mahasiswa Unisma aja hanya kebagian 10, 5, 3. Karena apa? Karena PSBB Pak. Dengan gedungnya sebesar itu kita harus ukur berapa orang yang bisa duduk dengan protokol kesehatan. Kira-kira itu. Dan mungkin sebagai berita, saya sudah bisa memasukkan setiap itu adalah ada perwakilan dari Ketapel, yaitu Perkatin. Di kemarin ada jadi mudah bisa saya sampaikan bahwa kita Portina resmi menjadi mitra daripada Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang ASDEP, Asisten Deputi Olahraga Tradisional dan Disabilitas Kementerian Pemuda Olahraga, di mana setiap tahun akan dilaksanakan kegiatan, yaitu di tahun genap itu ada kegiatan Festival Olahraga Asli Daerah, di mana Kota Tangerang melalui Formi Kota Tangerang sudah pernah menerima, pernah mendapat terbaik 10 terbaik, yaitu melalui pencak silat beksi Pak ya. Nah, dan tahun ini harusnya dilaksanakan di Bangka Belitung, ternyata ditiadakan karena COVID pandemi 19. Tetapi dengan terbentuknya Portina, saya menyarankan kepada ASDEP supaya dilaksanakan kembali, tetapi secara virtual. Dan ini akan dilaksanakan bulan depan, Pak. Nah,
melalui ada 4 tahapan. 1 tahapan sosialisasi, semuanya online Pak ya, tidak on the spot. Ini akan kami laksanakan mungkin minggu kedua ini, minggu depan ya Pak ya. Nanti akan diundang nanti Pak ya, itu pertama. Yang kedua, melalui tahapan ini adalah tahapan kami supaya bisa melaksanakan festival, tentu kami harus mengadakan workshop wasit jurinya. Yang ketiga, peningkatan sertifikasi wasit jurinya 2 kali kami laksanakan dengan jumlah orang yang terbatas yang akan menjadi wasit juri di festival ini. Dan tahapan keempat itu adalah festival olahraga asli Indonesia tahun 2020. Juklaknya nanti resmi akan disampaikan di pada saat sosialisasi. Itu resmi nanti akan kami sampaikan secara lengkap bagaimana pesertanya, narasinya, sistem penilaian lengkap semua Pak. Udah saya selesaikan, mudah-mudahan hari minggu depan udah mulai saya share ini Pak di grup semua. Nah, saya berharap Portina Tangerang ataupun Formi Kota Tangerang bisa mengirim salah satu olahraga asli daerahnya. Kalau tidak salah, saya pernah mendapatkan informasi, kalau tidak salah ada yang permainan sepak apa ya, saya lupa ingat itu Pak, kayak main volley gitu Pak. Nah, atau ada yang lain silakan. Ya, saya tentu dalam proposal yang saya sampaikan, kemungkinan kalau tidak ada halangan, terbaik 1 sampai terbaik 10 akan menerima dana pembinaan Pak. Mungkin terbaik 1 sampai 7 sampai 14 itu akan menerima. Besar kecilnya saya belum bisa sebut di sini karena masih dalam penggodokan raker besok Pak. Itu. Sedangkan untuk kalender yang dilaksanakan di tahun ganjil, yaitu Pekan Olahraga Tradisional Indonesia tahun 2021, biasanya yang dipertandingkan hanya tropa panjang, dagongan, egrang, tarik sumpitan, hadang. Saya mengusulkan jadi 8. Ditambah ketapel, panah tradisional, tarik tambang. Jadi 8. Itu usulan. Baik di Fornas maupun di Pekan Olahraganya Kementerian. Dan itu mudah-mudahan bisa dipenuhi, minimal kalau 8 ada dikurangi, ya kurangi paling banyak 2 atau 1, jangan dikurangi semua. Jadi saya prioritaskan ketapel ikut Pak. Makanya saya agak intensif sekali mendukung Perkatin, ya terima kasih Perkatin. Saya menyiapkan segala peralatan dari sekarang udah saya siapkan Pak, untuk tahun depan pun. Nah itu. Terus yang berikutnya, lanjut Pak, untuk programnya lewatin aja. Lanjut. Lanjut program, lanjut, ya, mundur, ya. Kalau ini keanggotaan Portina mungkin rekan-rekan tadi saya udah jelaskan, lanjut. Ya, stop. Sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, jenis-jenis olahraga tradisional yang telah dibukukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ada 11. Dan pada tahun 2020 ini, dengan terbentuknya Portina, kami mengusulkan penyusunan modul pengembangan SDM olahraga tradisional tahun 20 menjadi 15 cabang olahraga. Jadi ini modul ini sudah jadi, disusun oleh 4 orang dari Portina, yaitu saya sendiri, ditambah 3 dosen S2 dari Unisma dan saya lupa universitasnya, itu ada dari universitas, kebetulan mereka dosen khusus olahraga tradisional. Dan apa yang ditambahkan yaitu ketapel, panahan tradisional, sepak raga, dan pencak silat tradisional. Ini sudah resmi Pak, modulnya sudah jadi. Nah, di samping jenis-jenis olahraga ini yang telah dibakukan ini di era COVID-19 ini, tentu tidak setiap saat bisa kita laksanakan prakteknya. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan informasi ini sampai kepada penggiat-penggiat maupun pembina maupun pelaku? Salah satu cara yang telah kami lakukan yaitu kita dengan membuat modul. Modulnya sudah kami tinggal dibukukan nanti oleh kementerian secara resmi, akan dikirim kepada seluruh Indonesia. Pasti Portina se-Indonesia akan menerima. Yang kedua, kami melaksanakan yang namanya video virtual.
Video virtual itu kami lakukan bekerja sama dengan TVRI, kami telah melakukan shooting kurang lebih 3 hari waktu itu, dan hasilnya sedang diedit. Mudah-mudahan hasil editan hasilnya ini akan diserahkan oleh TVRI kepada kementerian, dan itu akan ada disknya, akan diserahkan juga kepada Dispora maupun Portina seluruh Indonesia untuk bisa dipergunakan di era pandemi COVID-19 ini, bagaimana pembelajaran untuk melaksanakan olahraga tradisional, baik dari cara pembuatan peralatannya, cara melaksanakan melakukan kegiatan olahraga tersebut. Kurang lebih begitu. Lanjut, Pak. Secara hakikatnya, permainan masyarakat Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu permainan tradisional dan olahraga tradisional. Tentu perbedaan, banyak yang bertanya apakah ada perbedaan antara tradisional dengan olahraga tradisional. Jelas olahraga tradisional dengan permainan pada hakikatnya ada perbedaan, hanya kalau permainan tradisional hanya dilakukan untuk gembira bermain. Sedangkan olahraga tradisional hakikatnya mempunyai jenjang kompetisi. Sebagai contoh, kemarin kita telah melaksanakan yang namanya Liga Hadang. Mudah-mudahan Liga Hadang ini akan berlanjut menjadi liga-liga hadang di daerah provinsi lain. Kemarin kita laksanakan di Banten, mudah-mudahan dilaksanakan lagi nanti di Jawa Tengah, di Kalimantan Selatan. Nanti best of the best-nya akan kita kumpul dan kita laksanakan yang namanya grand final. Nah, makanya ada jenjang. Ini yang kita ajukan. Nah, kenapa berbicara mengenai hadang? Untuk hadang, dari 15 modul olahraga tradisional yang kita bakukan, hadang kita prioritas. Karena hadang ini kalau kita lihat dari kajian ilmiah, hampir melibatkan unsur komponen fisik yang ada di 10 kategori ini. Yaitu kekuatan, daya tahan, daya ledak, dan seterusnya. Misalnya ya, jadi hadang ini termasuk salah satu olahraga yang paling lengkap melibatkan unsur komponen fisik. Makanya kami prioritas bahwa hadang bisa go internasional. Nah, bagaimana supaya bisa go internasional? Tentu banyak langkah yang harus kita lakukan. 1, peraturan hadang harus kita benahin, sudah kita benahin, sudah kita kita lagi menyusun yang bahasa Inggrisnya. Permainan ini sesuai dengan moto Pak Menteri juga di Haornas, dan olahraga tradisional supaya bisa menjadi gaya hidup kaum milenial itu harus ada sport science-nya, harus ada sport industrinya, harus ada sport tourismnya. Makanya kenapa di dalam olahraga hadang ini kita melibatkan IT kemarin, ada pertanyaan dari sewaktu saya adakan webinar se-Indonesia, ada pertanyaan, Pak, kalau demikian hadang bukan lagi olahraga tradisional sesuai dengan konsep olahraga rekreasi, yaitu murah, meriah, manfaat, ya kan? Salah satunya murah. Saya sampaikan kepada teman-teman ya bahwa olahraga hadang masih tetap memenuhi konsep yang kita sampaikan, yaitu 5M, murah, manfaat, meriah, massal, dan sebagainya. Ini antara lain, hadang masih bisa dimainkan di indoor dan outdoor. Yang kita memakai IT adalah yang indoor, yang kita rencana akan go internasional. Rencana pintu masuknya kalau tidak ada halangan adalah di Tavisa Games Portugal tahun depan. Kita juga melobi-lobi supaya bisa masuk di Asian Big Games dan Asian School Game. Nah, ini tentu bukan hanya kerjasama daripada Portina, tetapi juga perlu dari lembaga kementerian,
Ya, kita juga ada kerjasama melalui Formi Nasional yang ada MOU dengan KONI maupun dengan KOI. Kalau olahraga hadang dilakukan secara outdoor, itu kan masih memakai peralatan yang sangat sederhana dan murah. Ya, ada bisa main di rumput, bisa main di pasir, bisa hanya digarisin pakai dan sebagainya. Nah, tentu kalau bertanya kenapa olahraga tradisional harus mempunyai moto sport industri. Saya berikan contoh, kebetulan ada hadir salah satu penasehat dari Ketapel, ya Pak Lilik. Ketapel saja itu sudah sport industri. Kenapa? Kalau kita melihat, saya kebetulan nggak bawa, ketapel itu ada yang sederhana dibikin oleh anak-anak di kampung, ada juga ketapel dibikin dari industri-industri ketapel, yaitu sampai memakai titanium dan sebagainya. Dan itu semua adalah sport industry, karena punya daya jual. Pernah ditanyakan oleh rekan-rekan di Perkatin, Pak, nanti apakah kita harus memakai produk lokal atau produk dari import? Karena ketapel ini sport industrinya udah jalan, importnya luar biasa, ya, barang-barangnya bagus-bagus. Nah, saya sampaikan kepada rekan-rekan di Perkatin, ini kembali lagi kepada diri Anda, olahraga Anda akan menjadi gaya hidup kaum milenial, atau Anda hanya diminati sebagian orang, sebagian besar anak-anak tetap aja masih hobi memakai gadget dan sebagainya. Ya. Kenapa? Berarti Anda harus ada modifikasi. Bikinlah peralatan ketapel Anda, alat ketapel Anda semenarik mungkin menjadi industri olahraga, ya, home industri dan sebagainya, dan diminati oleh anak-anak, ya. Saya sudah mulai nih, contohnya mungkin beberapa teman-teman sudah mulai membawa ketapel taruh di mobil bukan untuk mengurangi kejahatan segala macam, bisa dipergunakan pada saat kalau ada acara-acara keluarga di tepi pantai atau di mana bisa bermain ketapel, kira-kira gitu ya Pak ya. Nah, jadi ini tentu program ini kembali lagi kepada semua rekan-rekan yang komunitas-komunitas olahraga yang ada di Portina Pak. Ya, lanjut Pak. Ya, pedoman penyelenggaraan pertandingan lomba olahraga tradisional tentu dalam melaksanakan suatu kegiatan tentu jangan lupa dengan yang istilahnya panca tertib. Dari awal kami yang mempunyai program yaitu bagaimana membina organisasi, tentu kami harus memberikan satu pedoman penyelenggaraan pertandingan, yaitu memperhatikan yang namanya panca tertib. Yaitu kita tertib dari perencanaan, kita tertib dengan anggaran, kita tertib dengan pelaksanaan, kita tertib dengan administrasi, kita tertib dengan pertanggungjawaban. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah organisasi ini akan membesar setiap tahunnya. Karena apalagi komunitas-komunitas olahraga yang mendapat bantuan dari baik dari Formi, baik dari Portina dan sebagainya, kalau tidak bisa mempertahankan panca tertib ini, tentu bukannya mendapatkan bantuan yang lebih besar ke depan, tetapi akan lebih mengecil. Karena apa? Karena tentu kita semua tahu 1 sen pun uang yang kita peroleh itu harus kita pertanggungjawabkan dengan baik, yaitu melalui panca tertib ini. Bagaimana nanti ada saya sudah pedoman ini sudah saya susun di materi ini, bisa silakan di-share kepada teman-teman di seluruh Portina Kota Tangerang maupun di Formi Kota Tangerang. Berikutnya mungkin next, tentu untuk Portina provinsi Portina ini mempunyai yel juga ya Pak Ketum Formi. Kalau kita di pasti yang namanya salam olahraga. Karena kenapa? Karena sudah kesepakatan dari
kepada masyarakat internasional, kalau tidak ada halangan adalah di Portugal tahun depan, yaitu di Tavisa Game 2021. Mungkin kalau kita lihat dari sejarah di abad 15 bangsa Portugis dengan nakodanya Leonardo datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Ya sekarang eranya kaum milenial Portina tingkat kota kabupaten dan provinsi maupun nasional. Mudah-mudahan kita bisa menghantar olahraga hadang ke Portugal untuk memperkenalkan kepada khayal ramai. Kira-kira itu visi dan misi dari Portina Nasional. Selain kita tetap menjaga kekompakan, kita bagaimana merangkul semua stakeholder kami, yaitu komunitas olahraga tradisional yang ada di masyarakat, termasuk olahraga asli, akan kami terus kami dorong. Kalau memang itu disenangi oleh masyarakat nasional, kami akan mencoba membuat modulnya. Kira-kira begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan berikutnya mungkin karena kita lanjutkan dengan acara untuk pelantikan pengurus Portina Kota Tangerang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.